memang perlu dipisahin sih menurut gua antara kita punya duit pribadi sama kita punya duit buat bisnis. Jadi bener kata lo, begitu usaha lu boom, udah pasti lu mau usaha sendiri, lu mau kerja sama orang, begitu gaji lu naik atau income lu naik, revenue lu naik, udah pasti kayak hidupnya akan naik. Halo, selamat malam bro. Hai, malam bro. Iya, tadi posternya sempat viral, katanya saya ngundang Om Deddy ya tadi. Gue gak bawa kacamata hitam sih. Maksudnya gue pakai kacamata hitam. Nah gitu kita mau langsung mulai ya. 1, 2, 3, close the door. Gimana, apa kabar? Baik, sehat, dan itu yang paling penting sekarang ya. Sehat, tetap semangat, terus berusaha. Ini masih di kantor nih posisi? Masih kantor loh gua. Masih kantor. Wah, keren. Kantor gua deket, jadi aman. Oh deket ya, tinggal ngesot nyampe. Tinggal ngesot nyampe. By the way, ini kalau misalkan yang bingung, yang sebenarnya cerita Om Botak itu bukan account gua, tapi account si Om ini. Ya, jadi jangan berbalik. Yang botak itu adalah yang botak itu gua, bukan cerita Om Botak. Lah Om Botak. Benar. Kita bisa tukeran account sih sebenarnya sih. Masih masuk nih gua. Boleh. Ya. Ini salah satu hal yang paling gua seneng kalau ngundang tamu yang botak ya. Ya tapi pasti ada pertanyaan kayak gini. Mungkin Bro Philip, panggilnya Bro Philip, Om Philip ya. Boleh perkenalin dirinya. Oke, gue kenalin diri dulu deh. Nama gue Philip Mulyana. Gue itu lebih ke financial content creator. Gue biasa sharing soal personal finance di IG. Sebenarnya gue udah lama di industri finance. Dari 2008 gue mulai jadi broker saham, terus jadi financial advisor kayaknya 2014 atau 15-an gitu deh. Gitu. Jadi gue biasa lebih spesialis di personal finance. Gitu. Nggak apa-apa Om Botak, yang penting duitnya banyak. Iya. Nggak apa-apa. Oh ini botak opsional, ini bukan yang mandatory karena emang nggak punya rambut. Ini emang gue cukur aja. Oh gitu? Iya, gue cukur aja. memang hobi botak ya berarti ya? Emang hobi botak, bener dulu. Gue pernah botakin pelontos kayak gitu, cuman gue berasa muka gue ini nggak cocok. Muka gue tuh agak pelonjong ya, jadi kalau botak lucu jadinya. Kalau lucu kan bagus kan? Iya. Tergantung juga sih. Lucu itu. Lucu buat siapa? Buat orang lain atau buat kita? Oke. Jadi gimana? Apa yang bisa gue bantuin? Apa yang bisa gue? Jadi malam ini kita perlu, sebagai online seller tuh perlu banyak bantuan untuk ngomongin soal personal finance, ya, ngomongin soal keuangan. Oke. Masalahnya sebenarnya lebih banyak di mana sih bro, kalau boleh tahu bro? Sebelum gue ngomong soal tips ya, biasanya kita ngomongin soal dalam segi personal, dalam segi finance atau personal maupun di usaha sendiri ya. Biasanya tuh yang lo temuin tuh masalahnya tuh apa aja kebanyakan? Masalahnya pertama, nggak ada duit yang buat di manage, itu pertama. Oke. Personal atau di ini? Personal atau bisnis? Dua-duanya sih. Income-nya kurang pertama. Itu masalah personal finance pertama. Itu udah pasti semua orang. Duit itu nggak pernah cukup soalnya.
Masih kurang terus. Terus apa lagi? Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau udah mulai bikin bisnis, duitnya selalu kurang. Kurangnya dalam artian Nyangkut di, kelihatannya usahanya rame, paketnya banyak, tapi duitnya nggak pernah kelihatan. nyangkut di inventory. Bisa nyangkut di inventory, atau dipikirin nyangkut di inventory, ternyata agak. Ternyata rugi jualannya, tapi dia nggak sadar. Oke. Terus dari kita apa lagi? Yang ketiga biasanya antara uang usaha sama uang pribadi nyampur. Oke. Jadi dengan bertambah makmurnya usaha, dengan meningkatnya usaha, gaya hidup juga meningkat. Oke. Nah, ketika usahanya sepi, kayak sekarang nih ya, nggak tentu ya. Gaya hidup itu nggak bisa dikurangi sehingga memakan Modal. duit yang harusnya buat usaha. Iya. Oke. Mungkin kita mulai dari situ dulu kali ya. Ya, Memang perlu dipisahin sih menurut gua antara kita punya duit pribadi sama kita punya duit buat bisnis. Jadi bener kata lo, begitu usaha lu boom, udah pasti lu mau usaha sendiri, lu mau kerja sama orang, begitu gaji lu naik atau income lu naik, revenue lu naik, udah pasti gaya hidupnya akan naik. nah Ya itu kan? yang susah turun, benar. Bukan susah turun, udah hampir nggak bisa diturunin. Karena apa? Gengsi biasanya. Gengsi ya. Karena gengsi. Iya, gini. Gue juga lumayan sering dapet curhatan dari beberapa audience gue, beberapa follower gue yang kayak misalkan ini unrelated tapi menurut gue mirip-mirip. Jadi orang tuanya dulu oke, terus menjelang pensiun orang tuanya sampai harus minjem duit segala macam hanya untuk memaintain lifestyle, dan itu sering gitu. Dan kita tuh sebagai manusia emang untuk nurunin lifestyle itu emang susah, karena kalau misalkan gua contoh nih, misalkan gua udah sukses dari nol terus udah tiba-tiba sukses punya bisnis ya kan, begitu gua sukses biasanya kan gua beli beberapa mobil lah, rumah lah, dan lain-lain yang bisa kelihatan sama orang lain ya kan, tapi semuanya itu dari nyicil. Iya. Okay. Pada saat gue nyicil, and then bisnis gue lagi turun, gue nggak mungkin dong sampai ngejual rumah atau ngejual mobil karena akan kelihatan sama orang lain. Lebih gampang mana? Gue minjem. Gitu kan? Nah, tapi makanya pentingnya untuk kita misahin itu adalah sebenarnya kayak, oke, bisnis ini akan running, sepi atau rame, tapi gue tetap dapat duitnya segitu-gitu aja dulu. Akan berkembang nantinya. Tapi begitu bisnis lu naik dan turun, kehidupan pribadi lu juga nggak naik turun. Jadi kehidupan pribadi lu lebih flat dibanding bisnis. Karena kayak kita tahu bisnis ya siklus juga kan. Ada yang boom naik ke atas, ada yang ntar sepi, ya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi mungkin mesti mulai dari pisahin duit pribadi sama duit usaha dulu sih. Jadi ini tips yang penting ya buat teman-teman yang belum, untuk buat 2 rekening. Sekarang rekening kan banyak yang bahkan tanpa admin ya. Buat 2 rekening, pisahin supaya jelas tuh yang buat usaha mana, yang buat pribadi yang mana. Dan setiap bulan kita harus menggaji diri kita sendiri. Ya, nah itu tips nomor 2-nya tuh. Nggak peduli sebenarnya berapa gede usaha kita, mau kecil, tapi kita harus bisa memperlakukan diri kita tuh sebagai ya salah satu karyawan dan shareholder di situ. Dalam artian gini, contoh, gue menggaji diri gue misalkan 10 juta sebulan, nggak peduli omset gue mau 1 miliar atau 10 miliar atau 100 juta misalkan gitu, ya kan? Dengan gitu cash flow dari si usaha lu juga kan lebih stabil kan.
ya kan? Karena nggak keluar buat keperluan gue. Keperluan gue adalah dari gaji yang gue terima dari perusahaan, dari usaha kita, ya kan? Tapi kelebihannya nanti setelah berapa bulan atau setahun atau setengah tahun kita akan terima dividen. Gitu. Kalau misalkan kita terima dividen, terus udah gitu kita terima gaji, lifestyle kita kan pasti akan ngikutin gaji, bukan lifestyle kita ngikutin perkembangan omset. Iya. Ya kan? Nah, pada saat kayak gitu, jadi di sini tuh kayak ada buffer, ada pemisah nih antara si kita sebagai pribadi sama si company, si usaha kita mau naik mau turun ya lifestyle kita akan sesuai sama gaji dan dividen yang kita dapat. Gitu. Tapi memang susahnya tuh disiplin sih. Gue sendiri masih ingat ketika baru mulai usaha ya. Gue memang ngerem sih. Jadi beberapa tahun baru gue mulai merubah, baru mulai upgrade gaya hidup. Itu susah disiplin sih emang. Tapi waktu mulai, apakah lu langsung pisahin or gabung? Mulai menggabung biasanya? Gabung. Ya kan? Tapi duit yang ada gue beliin barang terus, jadi gue juga punya banyak duit. Bisa gitu buat. Itu juga masalah kan sebenarnya kan? Masalah, overstock akhirnya. Karena biasanya gini, dulu juga pernah ada dari saudara gue yang ngomong gini, usahanya rame, tapi istrinya itu kayak nggak pegang duit, karena semuanya modal diputerin di situ. Iya. Gitu, jadi pada saat kayak gitu, si pasangan kita akan ngeliat, usaha lo rame, tapi kok kita gini-gini aja sih? Iya. Ya kan? Karena kan emang karena nggak tahu, karena kan kita pikir ya udah gue nggak usah digaji dulu, yang penting perusahaan ini jalan gede, setelah gede cash flow-nya oke, baru gue mulai digaji. Pikirannya adalah gitu kan, baru gue mulai dapetin nih manfaatnya nih, gitu. Tapi kenyataannya adalah karena digulung terus waktu itu, ya udah nggak ketutup, akhirnya tuh jadi nggak kelihatan profitnya buat si keluarganya. Iya. Malah kalau dari cerita teman-teman sih, malah akhirnya karena digulung terus, nggak sempat makan dari gulungan itu sama sekali, malah keburu tutup duluan. Iya. Keburu bang. Iya. Itu bahayanya juga kan. Kalau misalkan lo satuin jadi satu di pribadi, ntar lifestyle naik, pas turun pusing. Kalau misalkan di usaha semuanya lifestyle begini aja, tapi naik turun lu nggak ngerasain apa-apa. Nah, malahan yang ada pas bangkrut yang kerasa. Kalau gitu, gue pengen nanya nih, gimana caranya tips ya buat kita jaga disiplin supaya lifestyle kita nggak naik ketika bisnis lagi rame. Oke. Pas bisnis lagi rame supaya kita disiplin, sebenarnya gini, tetap sama, lo akan menggaji diri lo sendiri dan lo komitmen untuk gaji itu. Kalau misalkan emang 10 juta ya 10 juta sampai misalkan setahun gitu. Nah, sebenarnya begitu 10 juta yang lo dapet nih, gajinya itu dapat dan dividennya lo dapet, itu udah mainnya personal finance nih. Jadi lo harus udah punya kayak cash flow lu udah oke apa belum? Lu harus tahu juga pengeluaran keluarga berapa. Gitu, sama kayak perusahaan sebenarnya. Usaha sama personal itu mirip banget. Bentar di tips-tips selanjutnya ada pembukuan nih sebenarnya. Nah di personal finance itu juga ada pembukuan. Jadi kita nyatet aja keluar duit berapa dan segala macam. Karena gini, kebanyakan dari kita tahu biasanya pemasukan kita berapa. Kalau misalkan digabung udah pasti pemasukannya nggak tahu ya, karena ntar naik, ntar turun, ya kan. Tapi kalau misalnya digaji stabil, kita udah tahu dong, oke, sebulan ini gue akan dapat 10 juta. Tapi banyak dari kita juga yang nggak tahu nih, kalau misalkan pengeluaran kita berapa. Iya. Ya kan. Kita tahu biasanya yang gede-gede. KPR, kredit mobil, kredit motor, kredit handphone,
Itu kan gede-gede kan. Yang kecil-kecil biasanya kita nggak tahu. Nah, yang kecil-kecil tuh kayak belanja online, belanja beli makanan lewat Grab, GoFood, Shopee Food, Traveloka gitu. Itu sedikit-sedikit ya. Dan kita berasa belinya pas lagi promo yang pakai voucher-voucher ya. Cuma kalau dijumlahin tuh jajannya itu jadi lumayan sebulan. Memang gitu. Kalau misalkan di personal finance tuh ada namanya latte factor. Latte itu kopi. Jadi katanya tuh latte factor itu adalah pengeluaran kecil. Latte itu kan dari kopi kan. Itu adalah kebiasaan kita ngeluarin duit yang kecil kayak berbentuk buat beli latte. Kalau misalkan lu gabungin itu jadi banyak sebenarnya. Ya kan, kayak gitu-gitu tuh. Jadi sebenarnya yang kita justru harus lihat adalah pengeluaran kecil. Beli rokok lah, beli kopi lah, beli cemilan lah, kayak gitu-gitu. Itu kalau misalnya ditumpuk semua jadi banyak gitu. Nah, sebenarnya harus dimulai dari situ. Mirip banget. Gue masih ingat waktu gue masih kerja ya dulu ya. Penghasilan gue itu nggak cukup buat gaji gue, nggak cukup buat biaya keluarga. Mesti ada penghasilan dari istri supaya kita cukup ya. Jadi gue benar-benar strict. Karena kalau kan gue nggak cukup ya. Sampai duit parkir pun gue catet 2.000 gue catet tuh semuanya. Ya. Tapi setelah gue udah mulai bisnis, catatannya hilang semuanya. Nggak ada catatan lagi. Nggak nyatet lagi maksudnya? Udah nggak nyatet lagi. Karena gue berasa ya mungkin lebih well off, gue juga berasa kayak apa ya, penghasilan juga udah nggak tetap. Kalau zaman dulu kan gaji kan emang tiap bulan terima segini ya. Setelah udah mulai usaha ya penghasilan naik turun. Jadi ya lebih nggak disiplin sih setelah itu. Gua pun barusan kita habis ngobrol ramean sama temen gue tuh bukan tipe orang yang selalu melakukan pencatatan budgeting. Meskipun itu penting, tapi gue bukan yang selalu ngelakuin kayak gitu. Gue ngerasa itu, aduh ini PR banget gitu. Habis beres bayar gue ini, tapi itu pentingnya gini. Kalau misalkan emang kita nggak pernah nyatet, kita nggak tahu gambarannya, expense-nya berapa. Ya kan? Kalau gue saran nggak usah selamanya lo lakuin nyatet gitu. Tapi paling nggak sebulan dan 2 bulan, sebulan sampai 3 bulan deh. Karena bulan ini kan kita baru lihat, oh oke, ternyata gue ini di sini aja loh habisnya, ya kan. Terus udah gitu bulan depan kita masih ngelakuin juga catatan karena oke, udah improve belum dari bulan lalu. Bulan ketiganya itu lebih kayak, kalau misalkan bulan kedua udah improve, bulan ketiga itu udah kayak building habit aja. Nah setelah itu, berarti kan kurang lebih kan, ya udahlah gue tau lah sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan kita udah mulai boros lagi dan lain-lain, ya balik lagi, oke lah gue mulai boros. Karena dengan budgeting ya sebenarnya, kita tuh bisa lebih hemat. Bini gue tuh sering protes dulu kalau misalkan gue udah dulu kan itu kan pakai debit. Begitu udah mulai keluar debit, terus gue langsung buka apps ya kan. Nyatet berapa, oke. Begitu udah mulai ada kebiasaan itu, bini gue pasti protes. Kamu kayaknya lebih pelit deh sekarang. Kenapa ya? Karena kita aware. Gue bisa ngeliat begitu sekali gue transaksi, gue akan kelihatan. Dan itu mau nggak mau, itu akan bikin kita hemat sebenarnya. Sebenarnya menurut gue salah satu tips hemat adalah dengan nggak pakai uang digital sih, bayar cash. Lebih berasa. Tapi sekarang susah bos. Susah tapi sekarang. Iya kan? Iya. Susah. Dulu kan diajarinnya kan sistem amplop kan. Istilahnya lu budgeting pakai amplop. Kalau amplop ini habis, ya udah habis anggaran lu buat misalnya budgeting jajan atau buat budget transport gitu ya. Cuma sekarang kan semuanya pakai uang digital. Jadi gue sekarang cuma batasin aja sebulan top up ke OVO berapa, top up ke Shopee Pay berapa. Dompet digital gue banyak gitu. Tapi kan sekarang ada bank yang emang bisa sediain kantong-kantong. Iya.
Jadi lu bisa sediain kantong misalkan, oke, lu budgetin 3 juta buat pengeluaran bulanan nih. Ya udah taruh 3 juta di situ. Dan kantong ini bisa lu sambungin sama kartu. Means kalau misalkan lu belanja nih, lu udah pasti pakai kartu yang itu. Gitu. Terus kalau misalkan lu transaksi online misalkan, ada kantongnya lagi. Bisa ada kartu apa? Debit online ya, yang nggak keluar fisiknya. Jadi Susahnya tuh kantong. setiap marketplace kayak punya mata uangnya masing-masing gitu. Kayak diakui atau enggak, sekarang pengeluaran terbesar kita itu ada di Shopee, ShopeePay, Tokopedia pakai OVO, ya kan? Terus sekarang ada Traveloka, ya Traveloka Eats, ada GoPay, ada Gojek, ya kan, GoFood. Jadi pengeluaran terbesar gue rasa tuh di sana. Tunggu. Yang nggak kelihatan. Oke, tapi duit itu bisa dikeluarin kan? Iya. Itu adalah triknya sebenarnya sih. Jadi gini, pada saat lu susah, pada saat lu bertransaksi terus duit lu misalkan ya taruhnya adanya di ShopeePay, oke? Nah udah gitu di ShopeePay ada promo lagi untuk beli makanan pakai apa? ShopeeFood ya namanya? Iya. Ya, misalkan ada ShopeeFood. Berarti lu akan berpikir nih di sini, daripada gua narik duit ini, mendingan gua belanja di sini karena mungkin gua ada account di sini lebih gampang, ya kan? Pikiran lu akan nge-bypass, ya udah deh, gua mendingan belanja di sini, dan itu akan mendorong lu untuk lebih konsumtif sebenarnya, ya kan? Jadi agak tricky-nya di situ sih. Ya, intinya harus disiplin dan pilih satu metode yang paling tepat buat lo buat budgeting ya. Ya. Kalau menurut lo proporsi kita budget itu gimana ya buat personal finance? Buat personal finance? Iya. Berapa persen buat ini, berapa persen buat saving, berapa persen buat investasi gitu? Oke. Buat investasi sama buat savings itu 30% minimal. Artinya lu dapat 10 juta, 3 juta itu udah lu buat saving sama buat investment. Minimal. Yang sisa 70%-nya selalu. Karena gue bukannya orang yang terlalu percaya sama kebutuhan keinginan. Yang paling penting itu adalah di 30%-nya sebenarnya. Tapi biasanya orang akan nanya nih, jangankan 30%, gue 5% aja susah. Gitu. Jawabannya biasanya adalah gini, bukannya harus nunggu di 30%, tapi kalau misalkan lu sekarang punya duit 5% untuk lu tabung atau lu invest atau lu jadi dana darurat, ya lu bisa mulai dari situ. Starting point-nya adalah selama lu ada 1 perak yang lu bisa save, starting point-nya di situ. Itu bukan nunggu sampai ideal sampai 30%, bukan kayak gitu. Itu, nah kebanyakan orang itu nunggu. Terus gimana ya bisa nyampe dari sekian persen jadi 30%? Ya dengan cara lu harus review, memang mau nggak mau lu harus tahu keadaan keuangan lu kayak gimana gitu. Jadi lu emang harus lihat nih pencatatan, oh ternyata kalau misalkan gue lihat bulan ini gue boros misalkan GoFood, makanan gue order makanan sehari misalkan bisa 75 sampai 120 ribu. Yeah. Apa yang bisa gue lakuin untuk ngurangin itu? Mungkin masak sendiri atau mungkin lo catering yang lebih murah, itu bisa dilakuin sebenarnya. Atau uninstall. Uninstall bos. Jangan dong. Itu kan salah satu partner bukan? Ini mungkin ada salah satu partner ya kali. Oh enggak. Oh iya, lu udah sebut brand. Oh enggak, maksudnya. Jadi batuk gue. Tuh ada pertanyaan tuh. Kok saran apps untuk catat pengeluaran? Sebenarnya bisa macam-macam ya. Banyak sih. Iya. Kalau misalkan buat usaha lu pakai apa biasanya? Atau udah dikasih? Gue terus terang old style ya, jadi gue nggak pakai app
Tapi gue tuh pakai Excel yang udah ada formulanya gitu. Jadi ketika gue masukin, nanti ada kayak pie chart keluar, terus ada kayak budgeting segala macam. Gue udah pakai itu dari awal gue merit sampai sekarang. Pakai Excel guys, Excel. Nah, pakai Excel bisa. Yeah. Banyak sih kalau personal finance sih. Yang paling gampang emang pakai Excel. Terus ada yang namanya, kalau gue biasa pakai ini, YNAB, Why You Need a Budget, namanya YNAB. Ada beberapa sih, Money Lover ya kalau nggak salah ada juga. Banyak. Yang buat teman-teman yang lokal juga banyak kok ya. Teman-teman cari aja budgeting gitu atau itu juga pasti keluar. Banyak. Kalau gitu ya, nextnya ya, seberapa besar emergency fund yang harus kita miliki, terutama sebagai pengusaha? Oke, kalau pengusaha, gue saranin sih 1 tahun sih. 1 tahun? Bulan, iya 12 bulan pengeluaran. Karena kan gini, lu berharap dari gaji, ya kan? Iya. Misalkan yang tadi ya, lu dari gaji atau dari dividen. Tapi ternyata kalau misalkan bisnisnya lagi jelek, all order lagi lesu, ya lu kan nggak bisa nerima gaji dong. Iya. Ya kan? Meskipun lu makan dari gaji doang nih misalkan, lu nggak campurin sama duit pribadi lu. Nah, kalau misalkan kondisi normal, lu udah ada tanggungan, lu adalah family, punya tanggungan berapa anak, dan lu punya pasangan, itu biasanya 6 kali juga cukup, 6 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi misal gaji gua 10 juta, pengeluaran bulanan gua 4 juta, berarti gua harus punya 4 juta dikali 6 bulan, 24 juta. Gitu. Kalau punya pasangan? Kalau misalkan gua keadaan normal, biasanya kalau misalkan itu adalah yang kayak gua kerja gua jadi karyawan. Tapi karena biasanya kalau 12 kali adalah freelancer sama bisnis. Karena omset lu naik turun. Ya kan? Setahun ya guys ya. Apalagi lagi pandemi ini. Serba nggak pasti setahun. Tapi kalau misalnya pas lagi pandemi ini ada barang-barang tertentu ya selain medical ya. Yang booming nggak sih? Ada. Sih kalau iPad. Contohnya, ya kita lagi ngomongin PPKM yang kemarin ya, yang baru 1-2 bulan ini. Vitamin naik, herbal naik, ya kan, jahe dan segala macam habis di pasaran. Lalu juga pada waktu tahun ajaran baru, barang-barang yang study from home, work from home naik. Seperti meja lipat buat laptop, ya, peralatan inilah work from home ya, jadi kayak laptop lah, mouse, headphone dan lain-lain itu juga naik. Bear Brand udah nggak naik lagi dong? Kayaknya itu udah lewat dong. Itu adalah barang yang viralnya cepat, naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi hati-hati banget kalau main barang kayak gitu. Iya. Iya. Ini baru Om Botak aslinya, siap Om. Iya. Om, cara mengatasi latte faktor gimana Om? Tadi kan sempat ngomong latte faktor nih. Nah, cara ngatasinnya ya, ya emang lu harus gini. Satu, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Contoh, gue itu orangnya malas nyatet. Pribadi, aslinya emang gue orangnya malas nyatet gitu. Yang kedua, gue itu nggak, kalau misalkan di personal finance kan ada hidup frugal tuh. Frugal means ya hidup, ya kalau bisa seirit-irit mungkin lah gitu. Gue nggak bisa, gue pengen nikmatin gitu. Nah kalau misalkan orang kayak gue, ini beda-beda ya by the way ya. Kita nggak bisa pukul rata semuanya. Tapi saran yang pertama itu kalian harus tahu diri kalian sendiri tuh kayak gimana. Gitu.
gitu. Iya. Satu, diri kalian sendiri, yang kedua kondisi keuangannya yang pasti. Makanya penting yang namanya pertama kali nyatet, sebulan 2 bulan nyatet pertama kali, lu udah langsung tahu lah kondisi keuangan lu tuh bocor di mana, terus bisa beres ini gimana caranya gitu. Nah, dengan lu nyatet 2 kali 2 bulan aja, terus lu lihat nih, oh ternyata gua habis banyak di rokok atau di kopi atau di cemilan, lu bisa cari alternatifnya. Ya kan? Biasanya nggak bisa langsung diganti, oke gue akan stop per detik ini juga, biasanya itu nggak bisa. Iya. Tapi yang bisa lu lakuin adalah lu kurangin nih pelan-pelan nih. Biasanya kalau misalkan gue ngopi 20 hari seminggu, misalkan setiap hari kerja, ya udah gue kurangin dulu deh jadi 15 kali, misalkan gitu. Dari situ kan lu baru mulai tuh kelihatan ada efeknya kan. Nah, pentingnya untuk lu tahu diri lu sendiri. Misal kayak gue nggak bisa hidup yang frugal living. Gue pengen nikmatin sesuatu gitu. Gue pengen punya hobi yang gue ya udah gue boleh spend gitu. Ya nggak apa-apa menurut gue. Kalau lu punya duitnya, it's okay. Tapi lu jangan teman lu lagi hobi sepeda, lu mau sepeda. Teman lu lagi hobi mobil, gue juga ikutan hobi mobil juga. Terus teman gue lagi hobi jalan-jalan, gue pengen jalan-jalan, nggak bisa kayak begitu. Pilihnya salah satu gitu. Jadi nggak bisa beli semuanya. Kalau misalkan mau ikutin nafsu, nggak mungkin bisa habis, nggak mungkin cukup duitnya. Tapi lu harus pilih aja salah satu yang lu pengen aja. Kalau misalkan emang suka sama gadget, ya monggo beli gadget, tapi harus dibudgetin dulu. Gitu. Gue sih suka prinsip menunda sih. Terutama kalau lagi mau beli online ya. Jangan beli barang ketika yang lo lihat pada waktu flash sale. Ini gimana? Gue ngomong dengan gue sebagai seller ya. Gue kan finance ya. Biasanya kalau lagi flash sale dan lo beli impulse buying tuh ya, itu yang paling bahaya. Ya. Lo beli barang lo nggak perlu dan akhirnya jadi sampah di rumah, nggak lo pakai juga. Itu jadi gue berusaha kurangin itu. Gue kalau mau beli barang, gue pecat dulu. Terus kalau sampai sekian lama ternyata masih pengen, gue berhenti. Oke, berapa lama biasanya? 2 minggu? Biasanya tuh kalau lagi ada promo baru gue beli. Kalau lagi ada cashback, kalau lagi ada harganya lagi turun misalnya, atau setelah seminggu 2 minggu gue masih pengen beli, baru gue beli. Kalau setelah seminggu 2 minggu udah nggak nafsu ya, jangan. Ini yang putus dulu siapa, gua apa lu ya? Udah balik lagi. Udah aman. Oke, sebenarnya ada satu trik lagi sih, tapi ini untuk barang-barang yang lumayan mahal. Misal kayak gadget nih, lu misalkan mau beli gadget harganya 2 juta, misalnya. Siap. Nah, terus udah gitu, setelah lu masukin ke wishlist atau ke cart lo, terus lu anggurin gitu, lu bisa mikir, kalau misalkan gue dikasih pilihan, apakah gue lebih milih punya barang ini atau punya ekstra 2 juta? Itu biasanya yang gue lakuin. Kalau misalkan ternyata gue lebih milih punya ekstra 2 juta sih, karena duit gue lagi nggak ada nih sekarang nih. Misalkan gitu. Ya berarti lu masih mending ya udah save dulu aja. Kan ada pepatah tuh yang ngatain kalau misalkan a penny earned is a penny saved, ya. Penny saved is a penny earned. Means 2 juta yang lo save itu, yang lo selamatin dari pembelian itu, ya itu sebenarnya adalah ya pendapatan lo dapetin 2 juta itu gitu. Iya. Ini yang kadang-kadang orang nggak realize ya, kalau caranya kita saving lebih adalah bukan cuma earn more atau mendapatkan income yang lebih banyak, tapi spend less gitu. Ya, spend less. Ya. Hemat. Ya. Tapi hemat bukan berarti kita nggak bisa menikmati hidup loh. Ya. Ini yang harus dirubah ya stigmanya ya. Justru kita kan memilih gaya hidup ini supaya di masa depan kita terhindar dari kemelaratan istilahnya.
kan? Ya. Ya. Nah, kalau asuransi menurutmu gimana, bro? Oke, sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngomong personal finance, itu ada segitiganya tuh, piramidanya. Gua biasa paling bawah itu, gua taruh cash flow. Cash flow itu simple sebenarnya. Ini sebenarnya sama kayak bisnis pun masih bisa kayak gitu sih digunain. Cash flow itu berarti income kita harus lebih gede daripada expense, ya kan? Dan tadi kita ngomongin kalau misalkan expense itu banyak kan kita nggak tahu, kita harus catat, ya kan? Nah, setelah kita punya cash flow-nya plus, berarti kita harus lindungin dong that cash flow kan? Iya. Yeah. Ya kan? Nah, next level-nya itu adalah risk management. Risk management itu adalah gimana caranya kita memitigasi resiko. Itu biasa ada beberapa cara. Kalau misalkan gue biasanya kasih 3 cara. Yang pertama itu yang lo harus punya itu dana darurat. Ya kan? Yang kedua, dana darurat yang tadi kita ngomongin. Nah, yang kedua, kita harus punya asuransi. Okay. Kalau misalkan udah ada semuanya, terus kita juga harus diversifikasikan investasi kita. Jadi, kalau misalkan investasi bukan cuma di satu hal doang, misal 100%, 80% duit gua ada di saham gitu. Itu beresiko banget. Kayak misalkan hari ini saham lagi turun 2%, itu pasti turun semuanya kan. Gitu. Nah, paling atas, setelah lu bisa semuanya, baru itu ada investasi. Tapi kebanyakan pertanyaannya lagi nih, oke kok kalau misalkan itu adalah piramida, and then kalau misalkan sekarang cash flow gue udah plus, berarti kan gue harus lindungi nih, ya kan? Di level sini kan ada risk management, ada 3 item nih. Apakah gue harus beresin 3 item ini dulu semuanya? Or gue bisa langsung loncat ke investasi? Itu pertanyaannya biasa gitu. Nah, jawabannya tuh menurut gue gini, piramida ini sama kayak lingkaran apa? Kayak apa ya itu ya? Loop. Dari satu balik lagi ntar situ. Jadi pertama kali emang cash flow kita emang udah harus plus. Udah mau nggak mau di situ kita udah harus mikirin gimana caranya kita ngurangin beban utang kita, gimana caranya kita ngurangin late factor gitu. Setelah itu baru kita akan ke risk management. Yang pertama itu menurut gue adalah dana darurat dulu. Karena kita dengan lu punya dana darurat, kalau misalkan lu di PHK atau lu punya kebutuhan darurat kayak misalkan AC rusak lah, kalau laptop tiba-tiba rusak lu nggak bisa jualan, lu bisa ngambil dari situ. Yes. Setelah dana darurat, baru lu masuk investasi. Kenapa lu masuk investasi dulu? Karena begitu investasi, pemikiran gue adalah gini, ini investasi ini bukan cuma investasi saham atau paper asset ya. Yang gue maksud investasinya itu adalah bisa investasi juga ke toko sebenarnya, ke bisnis, ke diri sendiri pun bisa. Layar ke atas ya? Layar ke atas. Kenapa? Karena begitu lu investasi ke toko, ke saham atau ke diri sendiri, lu ada expect di situ akan ada duit tambahan lagi, extra income. Lu nggak bisa punya duit tambahan kalau misalkan kapasitas lu juga nggak naik. Lu nggak bisa dapat duit tambahan kalau bisnis lu juga nggak naikin kapasitasnya. Ya kan? Setelah lu dapat extra income, and then balik lagi ke cash flow. How you manage your cash flow? Balik lagi ke tadi permasalahan yang pertama. Kebanyakan orang bisnisnya naik, lifestyle-nya naik. Ya kan? Nah, yang kita mau balikin sekarang, kalau misalkan income-nya udah naik, berarti lu harus bisa manage your cash flow lagi nih. Betul? Nah, udah cash flow beres nih, oke, gue udah bisa beresin cash flow, gue gaji gue naik beberapa persen, tapi gue bisa gedein di bisnis misalkan, baru naik next levelnya lagi, balik lagi, risk management. Oke, second risk management apa? Second risk management adalah si asuransi menurut gue. Nah, baru di situ asuransi, terus udah gitu buat melindungi apa? Lu kan udah punya investasi, lu punya diri sendiri juga, ya kan? Nah, pada saat kayak gitu, baru balik lagi tuh, akhirnya muter-muter di situ. Semakin banyak aset yang lu punya, kemampuan lu bekerja dan usaha lu makin banyak yang harus dilindungin kan? Iya. Yeah. Dibayarnya dari mana? Dari cash flow tambahan. Gitu. Jadi itu muter semuanya.
interesting sih. Kemarin ada sempat yang nanya ke gue ya, daripada uangnya buat beli asuransi kesehatan, atau mendingan ditabung dan sewaktu-waktu ada kebutuhan baru dipakai. Karena kalau dia hitung-hitung katanya lebih mudah kalau dia tabung sendiri, terus kalau perlu baru dipakai karena anak tempat dibanding asuransi. Kesehatan. Oke. Perbandingan gini aja ya. Gue beli asuransi unit link umur 30 kalau nggak salah waktu itu. UP-nya itu sekitar 1M. Gue bayar preminya 600 ribuan, 600-700 ribuan gitu. Okay. Itu pas gue inget umur 30. Perbandingannya adalah gini. Kalau misalkan gue amit-amit kena sakit kritis di 2 tahun setelah gue beli, gue keluar duit berapa? 24 dikali 700 ribu. Berapa tuh? 14 juta. Ya kan? Yeah. 14 juta keluar duit 1M. Hitung-hitungannya nggak masuk kalau misalkan kayak gitu. Iya. Ya kan? Ada faktor asuransinya itu yang kita emang beli mahal loh gitu ya. Iya. Pertandingan kalau ada apa-apa, sakit kritis, sehingga nggak bisa kerja lagi, ya itu. Dan urutannya menurut gua, apalagi untuk teman-teman yang udah punya usaha ya di sini ya. Kalau misalkan udah punya usaha, berarti kemungkinan besar ya, berarti ada 1 atau 2 orang yang hidup dari usaha kamu. Misal kamu mempekerjakan 1 orang, admin lah, apalah segala macam. Berarti kan itu hidupnya kan bergantung sama usaha ini kan. Yeah. Usaha ini tergantung sama lu, ya kan? Yeah. Terus udah gitu usaha ini kasih makan juga istri, anak 2, sama orang tua misalkan. Memang semua bergantung sama usaha, tapi usaha ini nggak bisa berjalan kalau misalkan nggak ada lunya, ya kan? Nah, yang paling penting sebenarnya adalah malah si sakit kritis, menurut gua. Sakit kritis dulu, terus udah gitu asuransi jiwa, baru asuransi kesehatan. Nah, ini berarti buat teman-teman yang lagi milih produk asuransi ya, make sure teman-teman tahu UP-nya yang dikasih di proposalnya, bagian sakit kritisnya itu berapa persen? Oke. Bagian sakit kritisnya berapa persen? Iya dong. Oke, UP-nya biasanya gini kan, beda-beda kan, ada yang bilang lebih besar porsinya buat ini unit link, lebih besar porsinya buat jiwa. Oke. Kalau kita ngomongin unit link sama yang bukan unit link ya, mungkin introduction dulu sedikit. Asuransi di Indonesia itu ada 3 macam produknya, tradisional, terus endowment atau dwiguna, sama yang ketiga unit link. Nah, tradisional itu kayak misalkan kita beli tradisional untuk asuransi jiwa ya, itu kayak misalkan kita beli nih asuransi buat mobil. Yeah. Mau pakai nggak pakai setahun angus semuanya, nggak ada sisa. Oke, kayak gitu sifatnya. Nah, dwiguna itu ada unsur nilai tunainya dan dijamin. Nilai tunai itu kayak investasinya, tapi dijamin. Nah, itu biasanya gini bentuknya. Gue nabung 5 tahun, tapi nanti di tahun ke-20 dijamin akan keluar duit sekian. Nah, itu biasanya bisa buat, kalau misalkan kita punya utang ke bank, itu bisa buat kayak gitu juga. Atau kita mau, itu kayak tabungan berjangka lah, mirip banget itu sama tabungan berjangka. Bedanya sama unit link, meskipun di situ ada nilai investasinya dan dijamin, unit link punya nilai investasi. Potensi ya ini ya. Potensi untuk grow-nya lebih tinggi di unit link, tapi nggak dijamin itu nilainya. Yeah. Nilainya itu fluktuatif. Itu artinya bisa naik, bisa turun. Gitu. Tapi kalau misalkan memang pengen investasi,
jangan di unit link, jangan di Dwi Guna juga. Karena instrumennya kalau misalkan nama depannya adalah asuransi, instrumen itu bukan untuk investasi. Emang ada investasi dalamnya, cuma kalau misalkan gue jelasin ke kalian bisa panjang kali lebar nih. Nggak cukup waktu kita nih. Nggak cukup waktu kita. Itu bisa satu sesi, bisa 2 jam sendiri. Nah, tapi kalau Tapi sebenarnya buat nyari yang tanpa unit link dan tanpa Dwi Guna itu sulit ya, karena banyak kan agen tuh jualannya 2 produk itu, bro. Betul. Yang tradisional tuh jarang banget. Sampai gue mesti pahit-pahitin sama agennya kadang ya. Gue nggak mau ya unit link sama sekali ya. Gue pengen sakit kritisnya lu tinggiin. Kayak gitu-gitu harus gue pahit-pahitin lu baru keluar. Oke, tapi gini. Tadi yang gue bilang ya, yang gue bilang Yeah. lalu yang gue beli sakit kritis itu 1M dengan 700.000 itu adalah unit link. Oke. Nah, banyak mispersepsi kalau misalkan di unit link itu harus ada investasinya. Iya. Itu enggak sebenarnya. Jadi itu enggak harus ada investasinya. Artinya 700.000 yang gue bayar itu preminya itu semuanya itu hanya untuk proteksi. Itu bisa. Iya. Kayak Tinggal gitu. bagian linknya dikecilin lah atau dinolin kan. Betul. Nah, tapi ada beberapa keunggulan nih dari unit link. So, being fair aja ya, karena gue ngelihat unit link ini lumayan banyak dapat citra yang jelek di masyarakat. Ada 2 sebenarnya yang gue suka feature dari unit link. Yang pertama itu, apalagi kalian bisnis ya, gue juga bisnis. Means keuangan kita naik dan turun, ya kan? Iya. Tergantung dari bisnis. Nah, pada saat kita nggak bisa bayar premi, itu kita bisa cuti premi. Iya. Tradisional Bisa. nggak bisa. Tradisional jadi nggak bisa masalahnya. teman-teman yang income-nya lagi turun sekarang ya, terus ada asuransi, minta cuti premi ke agen kamu bisa tuh. Iya, bisa itu. Cuti premi ya. Bisa. Waktu tahun lalu banyak yang di PHK, banyak yang DM gue segala macem. Ya udah ajuin aja. Tapi gunanya itu cuti premi itu hanya untuk pas saat ya udah kalian benar-benar nggak bisa bayar, minta waktu cuti dulu ya cuti premi. Kok bisa cuti premi? Ya karena lu ada nilai investasi di dalam dan itu bisa ditarik. Ngambil banyak sana. sebenarnya. Gitu. Nah itu gunanya sebenarnya sih. Selain itu ada satu juga waiver of premium. Jadi kalau misalkan gua punya asuransi kesehatan terus udah gitu gua kena sakit kritis, gua punya waiver of premium. Jadi nanti polisi akan gratis sampai beberapa tahun. Kalau lu udah kena sakit kritis, Ya. lu lagi kena. Kalau kita, Iya. iya maksudnya. Tadi kan gua bilang gua kayak gitu emang kayak gitu. Jadi Iya. pada saat kita kena sakit kritis nih, kan produktivitas turun dong. Apalagi kita punya usaha, Iya. ya kan? Jadi emang harus tahu tepat gunanya kayak gimana. Gue jadi flashback pas awal COVID itu ya, gue langsung hubungi agent gue langsung bilang, ini asuransinya nanti COVID kak? Dia bilang, kita ada produk baru. Udah upgrade. Jadi ya menurut gue sih yang paling penting ya, karena kita berbisnis, apalagi kita nggak kerja di perusahaan ya, kita harus benar-benar, kalau buat gue ya, proteksi diri sama keluarga, walaupun akhirnya nggak pakai ya. Tapi kalau nggak pakai kan bukan berarti lu sedih juga kan. Kalau nggak pakai berarti lu bersyukur. Gue sehat, nggak kepake. Kan kadang-kadang ini gini. Dulu tuh pernah ada jokes ya, gue nggak tahu bener apa enggak ya. Kayaknya sih jokes. Unit link itu ada karena banyak orang yang nanya, kalau misalkan gue nggak bisa klaim, terus udah gitu duit gue rugi dong. Kalau misalkan akhir masa pertanggungan gue rugi dong, gue nggak dapat apa-apa. Iya, lu masih sakit dulu sih baru dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya lu dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, masa lu bilang lu rugi sih, gila. Ini nggak mungkin. Iya. Makanya sih, ya ngomongin asuransi menarik sih, nggak ada habisnya. Cuma intinya kalau teman-teman belum punya dan udah punya cash flow, wajib lah, menurut saya wajib. Maksimalnya di 10% lah.
Jadi kalau misalnya tadi ya, gue balik ke 10 juta lagi ya, kalau misalnya kalian gaji diri kalian 10 juta, maksimum berarti 1 juta. Maksimum ya, bukan minimum ya. Mikir Maksimum kalau lebih lebih ya lu ya. gue gitu loh, Kak. Kan gue kan satu keluarga, men. Satu keluarga juga nggak dari satu produk doang. Ini abis ini ada yang nge-DM nih dari agen, jangan ya. Baru lebih banyak guys, jangan. Tapi balik lagi, emang ini idealnya kan, ideal tuh maksudnya yang nggak bisa apply to everyone ya. Tapi kurang lebih lah sekitar segitu, gitu. Lu kalau misalkan ngomong sama anak umur 20 tahun, 23 tahun nih misalkan, punya bisnis, ya nggak mungkin juga di 10% habis buat asuransi. Iya kan? Iya. Beda-beda, idealnya kayak gitu. Oke, kita jadi panjangnya di asuransi nih ya. Tapi kalau sama Bro Philip ini memang bisa kemana-mana kita ngobrol. Santai kita sih, mau kemana aja. Santai. Nah, apa pendapat lu soal meminjam dengan meminjam untuk berbisnis ya, menggunakan fasilitas-fasilitas dari fintech gitu, menurut lu? Oke. Legal ya, kita konteksnya fintech legal. Oke, gini. Semua instrumen, semua apa ya? Ya semua kayak pinjol, P2P, saham, reksadana itu adalah instrumen sebenarnya. Dan segimana pinternya kita pakai instrumen-instrumen itu kita emang harus cerdik-cerdik, harus pintar-pintar gimana cara pakai mereka itu untuk jadi tools kita untuk membantu kita di keuangan kita. So kalau misalkan memang ada yang butuh kayak pakai pinjol dan segala macam, selama itu masih bisa di-manage dan lu tahu kalau misalkan pinjol itu resikonya apa, terus udah gitu gunainnya benar-benar untuk yang lu butuhin dan bisa meleverage itu bahasa Indonesia apa ya? Bisa meningkatkan lah kurang lebih. Daya ungkit. Ya, lu punya bisnis, ya it's okay menurut gua. Utang itu nggak selalu buruk, selama lu pintar manage-nya, bisa. Iya. Utang itu memberikan daya ungkit. Ya, leverage daya ungkit. Lebih cepat lah kita menuju ke goal yang kita mau dengan utang dibandingkan dengan uang sendiri. Iya, tapi balik lagi ya, kenapa pentingnya pencatatan itu? Karena dengan lu nyatet, gue nggak tahu sih ya, banyak nggak sih yang kalian yang bikin usaha kayak gini, yang sama sekali nggak nyatet? Ada nggak sih? Kalau personal kan emang kita nggak diajarin, bro. Lu waktu sekolah emang kita diajarin suruh nyatet keluaran duit kita segala macam, enggak. Tapi enggak. SMA, SMP belajar akuntansi kan kita. Tapi nggak kepake, bro. Ini gue berasa dulu belajar akuntansi nggak nyangkut. Lalu mirip, maksudnya tuh ya mirip. Sebenarnya ada asetnya, terus udah gitu ada utangnya berapa, iya kan? Iya. Lalu personal kan sama sekali nggak dibahas. Iya. Ya kan? Ya makanya kurang. Banyak nggak sih yang sama sekali nggak nyatet gitu? Lu dapat banyak curhatan kayak gitu nggak? Kalau berkaca dari diri sendiri, gue juga sempat lost sih, sempat nggak nyatet sama sekali. Jadi gue rasa banyak. Saking sibuknya, karena dia nggak mau ya, tapi saking transaksi udah banyak, lost aja gitu, nggak sempat. Oke, gini jadi ya. Kita kan pasti udah pernah order makanan online lah ya. Iya. Yeah. Kita udah pernah order GrabFood lah, GoFood lah, dan segala macam, ya kan? Begitu lu buka GoFood, yang pertama kali lu harus lihat apa? Posisi lu kan? Begitu lu mau order nih, selain lu mau order apa ya? Lu misalnya udah tahu nih, lu mau order McD misalkan. Yang pertama kali lu harus lock apa? Posisi lu ada di mana kan? Iya.
ya kan? Lo mau pakai GPS, pakai Google Map, lo mau jalan ke Bandung misalkan. Yang pertama kali lo harus lock apa? Posisi lo juga. Posisi lo kemana, baru kan jalannya ada kan? Jangan sampai salah posisi, bahaya. Iya. Kalau misalkan lo mau ke Bandung, lo pikir lo ada di Jakarta, taunya oh ternyata gue di Bogor nih, ya beda dong, ya kan? Nah pentingnya nyatet pas pertama kali itu sebenarnya adalah lo pastiin nih posisi lo kayak gimana lo bisa ngutang. Kalau misalkan lo nggak tahu nih cash flow bulanan gue ini bisa buat tutupin utang apa enggak, gitu. Jadi pentingnya sebenarnya nyatet untuk pertama kali itu adalah supaya lo tahu dulu si kita itu sebenarnya posisinya di mana sih, apakah memungkinkan untuk pakai utang, gitu. Terus udah gitu kalau misalkan lo ngutang, berarti kan ada biaya kan, biaya tambahan bunga, ya kan. Contoh kita oke, konteksnya ngutangnya bukan jangka panjang kok, ngutangnya cuma untuk bridging doang, untuk beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan coba buat tutupin invoice doang. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti modal lu juga kan ikutan naik kan? Artinya lu hitung profitnya bener apa enggak? Iya, gitu. Karena ada bunga ya? Iya, ada bunga. Jadi seringnya orang mungkin nggak ngitung. Hah? Nggak ngitung mungkin. Yang penting ada lah duitnya. Iya, itu dia. Padahal utang yang dadakan gitu biasa bunganya lebih tinggi daripada utang yang udah di planning. Pasti. Lu kalau kepepet kan segala macam utang juga lu sikat kan. Kalau yang nggak kepepet kan bisa shopping kita. Iya. Ya. Ada nanya why fintech ke bank aja. Mungkin kalau misalkan nggak punya aset yang kalau misalkan asetnya unbankable, kayak misalkan masih usaha yang kecil gitu, mungkin ada susah kali ya bro ya, kalau misalkan langsung ke bank ya. Dan prosesnya panjang kan? Iya, pertama orang mungkin agak segan sama yang namanya keuangan tradisional ya. Nggak terlalu paham juga. Dan kebetulan dengan adanya fintech sekarang itu memudahkan dengan sekali klik. Evaluasi juga kalau kita sebagai seller online, mereka udah tahu omset sama perputaran kita berapa. Jadi hanya dengan sekali klik cair. Menurut gue ini sih sangat memudahkan ya. Dan nggak perlu anggunan. Jadi ya karena lu udah punya reputasi kan di sana kan. Iya. Ya kan. Tuh ada yang bilang, di Topet ngutang 10 juta, 3 bulan bayarnya 10,75 mudah. Tuh. Berapa tuh? Ya. Langsung ngitung. Wah, ini memang kalau kita bilang personal finance ini enggak ngomong kosong nih ya, ini langsung nih guys. Kebetulan lagi ada ini di sini, lagi ada. Ntar ya, gue hitungin dulu ya, 3 bulan ya. 2,4%. Sebulan? Iya, 2,4% sebulan. Ya not too bad sih. Sebenarnya ya jangan dihitung sama bunga deposito ya. Cuma untuk bunga yang skala UMKM memang sebenarnya segituan ya. Ya. 2,4% lumayan lah. Ya tapi sebenarnya kan segimana gedenya bunganya, selama lu bisa masukin komponen itu ke barang dan barang itu cepat muternya, means it's good. Iya. Ya kan? Tapi emang lu harus tahu dulu modal lu berapa dan segala macam. Gitu. Oke. Saya rasa kita udah 1 jam nih. Paling dari saya minta dari Bro Philip ini kasih satu kata-kata bijak lah ya buat kita minta kata-kata bijak supaya kita bisa serap ilmunya malam ini. Oke. Ini kata-kata yang gue setiap kali gue keluarin kalau misalkan lagi acara di mana-mana juga. Kalian kan udah nonton sekitar 1 jam ini ya. Sebenarnya 1 jam ini nggak akan ada gunanya kalau misalkan kalian nggak terapin sama sekali sih.
Jadi kalau misalkan bisa ambil satu atau dua hal dari IG Live ini dan kalian terapin, itu akan jauh lebih bagus dibanding kalian cuma dengerin doang, tapi nggak ada actionnya. Gitu. Jadi harus praktek ya guys ya, harus diterapkan ya. Terutama dari yang muda-muda dulu tadi ya, kalau saya boleh recap. Pertama harus dipisahin pribadi sama bisnis. Kedua harus dicatat semua pengeluarannya dan pemasukannya. Ketiga harus ada gaji buat diri sendiri. Dan keempat, kalau misalnya masih nangkep ya, masih catat 30% buat investasi gitu. Panjang nih kita deh. Gak apa, nanti bisa ditonton ulang kan? Bisa ditonton. Iya. Ya. Thank you bro buat malam ini. Gue thank you bro. Gue thank you sama lo, sama teman-teman semuanya udah nonton. Iya. Thank you banget. Ini masih stabil di apa ya yang nonton. Saya thank you teman-teman. Semoga bisa belajar banyak. Kalau yang belum subscribe, Om Botak yang di bawah ini, ya. Buruan subscribe ya. Ya, ilmu-ilmunya buat personal finance. Karena kalau saya ngajarin dapetin duitnya lebih banyak ya. Tapi kalau nggak di-manage dengan baik, duitnya nanti lenyap ya. Nah, ini harus penting banget ya. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Bye, thank you ya. Bye.